Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah menonton channel saya. Tetap ikuti terus Desi Manulang. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Jane, aku berasal dari Malaysia. Aku lahir dari keluarga Kristen sejak kecil dan sudah mengikuti sekolah minggu, kebaktian, bahkan kelompok-kelompok dalam keluarga kebaktian. Selama aku di gereja, aku sering mendengar cerita yang mengesankan tentang perjumpaan pribadi seseorang dengan Tuhan. Ada orang yang disembuhkan dari penyakitnya. Ada orang yang mendengar suara Tuhan ketika mereka diundang dalam beribadah. Ada juga orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan setelah menerima Kristus, hidup mereka berubah menjadi sedemikian rupa. Kesaksian-kesaksian seperti itu membuatku kagum. Aku semakin yakin kalau saja aku juga memiliki kesaksian yang mengesankan seperti itu, aku pasti bisa membawa lebih banyak orang kepada Kristus. Aku percaya bahwa Yesus mati untuk menebus dosa-dosaku dan Dia bangkit dari kematian. Tapi aku juga percaya akan hal yang lain. Aku pernah diberitahu bahwa salah satu tanda seseorang telah diselamatkan adalah mereka yang punya kesaksian yang mengubah hidup seseorang. Aku jadi yakin bahwa orang-orang Kristen sejati itu hanyalah orang-orang yang memiliki kesaksian yang menarik. Tapi keyakinan ini sangat menggangguku karena aku sendiri tidaklah mempunyai kesaksian yang sangat dramatis. Apakah benar-benar aku sudah diselamatkan? Sementara aku bergumul dengan pertanyaan itu, aku tetap melayani dengan aktif di gereja, membaca Alkitab, dan berdoa setiap hari. Selama masa itu, Tuhan dengan setia berbicara kepadaku melalui khotbah-khotbah firman-Nya dan melalui orang-orang di sekitarku. Mereka begitu yakin aku masih terus mempertanyakan keselamatanku karena aku tidak memiliki kesaksian seperti mereka. Dalam pengejaranku untuk memperoleh kesaksian yang sempurna, aku memutuskan untuk menjauhi Tuhan secara sengaja. Aku berhenti membaca Alkitab, aku berhenti berdoa, aku juga mencoba untuk mengurangi pelayananku di gereja. Kupikir cara-cara ini nantinya akan memiliki kisah tentang bagaimana aku menjauhi Tuhan. Dan akhirnya aku akan kembali lagi kepadanya. Dan kupikir juga cerita itu akan menjadi sebuah kesaksian yang bagus untuk kubagikan nantinya. Tapi hatiku tidak merasa damai. Saat itu aku menjalani rencana yang tidak masuk akal dan aku merasakan keresahan. Waktu aku ingin berdoa, aku justru merasa takut. Hingga suatu hari, aku memutuskan bahwa inilah waktunya aku akan bertobat dan aku akan mulai membaca Alkitab serta berdoa kepada Tuhan. Dalam hatiku, aku merasa cukup puas karena aku menyadari betapa bodohnya aku selama ini setelah aku membaca sebuah artikel yang dibagikan oleh temanku di sebuah postingan Facebook. Artikel itu ditulis untuk mereka yang tumbuh besar di keluarga Kristen. Artikel itu dimulai dengan cerita seorang perempuan yang merasa frustasi karena dia tidak memiliki kesaksian yang terlihat dan sempurna untuk dibagikan. Dia bertanya kepada ibunya, apakah dia tidak menjauhi Tuhan? Apakah dia tidak cukup menjauhi Tuhan hingga Tuhan tidak memberikannya
suatu kesaksian hidup yang bagus. Cerita itu menyentakku. Bukankah perempuan itu sepertiku? Aku merefleksikan artikel itu dengan diriku. Dan inilah yang kemudian mengingatkanku bahwa Tuhan memberikan setiap kita hidup dengan kisah yang berbeda-beda. Aku mungkin tidak memiliki kesaksian yang dramatis, tapi aku masih memiliki kisah perjumpaan pribadiku dengan Tuhan yang kualami dalam kehidupanku sehari-hari dan kurasakan itu setiap hari. Contohnya, Tuhan selalu setia menjawab doa-doaku dan selalu menemani aku ketika aku menghadapi ujian. Meskipun aku tidak memiliki cerita yang menarik dan kisah yang menarik yang bisa kubagikan, aku masih bisa menemukan banyak kesempatan untuk membagikan kisahku tentang Tuhan dan bagaimana Tuhan menolongku dan bekerja setia dalam kehidupanku. Aku hanya ingin memberitahukan kepada teman-teman, yang terpenting ialah kisah tentang bagaimana Yesus turun ke dunia untuk menebus seluruh umat manusia dan membawa kita kepada Bapa telah diilhamkan dalam Alkitab. Perlahan aku pun sadar dan tidak perlu memiliki kesaksian yang dramatis untuk diselamatkan yang bisa kubagikan kepada teman-teman. Aku sudah terlebih dahulu mendapatkan keselamatan ketika aku mengakui Kristus sebagai Tuhanku dan aku percaya kepadanya dalam hatiku. Sesungguhnya aku merasa malu, namun aku telah menyadari kebenaran dan firman Tuhan. Aku selalu bersyukur untuk pengalamanku ini, karena ini akan mengingatkanku bahwa kehidupan Kristen tidak hanya bergantung pada kesaksian yang dramatis. Yang terpenting ialah aku berusaha membangun relasiku dengan Tuhan, meluangkan waktuku dengan Tuhan, membagikan pikiran dan perasaanku padanya, dan meminta tuntunannya di hidupku. Tuhan adalah sahabat terbaikku. Aku selalu mengadu kepadanya. Kita tidak perlu khawatir kalau kita tidak memiliki kesaksian yang sempurna atau iri pada orang lain yang memiliki kesaksian yang sempurna. Rasa iri itu hanyalah kesia-siaan. Yang terpenting adalah kita mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman kita. Begitulah kisahku yang dapat kubagikan. Semoga teman-teman dapat lebih meyakini bahwa hidup membangun relasi dengan Tuhan sangatlah penting.